podcast ini dimulai, kenalin kami dari Kesma BMFK Undip 2021 datang dengan membawa Kesma yang baru, Kesma yang seru, dan Kesma yang selalu ada untukmu. Bersama Kabinet Antariksa, wujudkan 1FK. Kali ini kami hadir membahas beasiswa dan karir yang dikemas dalam podcast Bincang Career and Scholarship hanya di official account BMFK Undip dan Kesma BMFK Undip. Stay tune! Selamat datang di Podcastma, podcast bareng Kesma. Yeay! Akhirnya ya, episode perdana dari Podcastma ini rilis loh. Wah, gila sih, ini dari trailer kita kemarin keluar, kayaknya udah ada 1 bulan dan kurang lebih. Jadi kayak gak sabar banget kan pastinya buat dengerin Podcastma kali ini. Episode pertama kali ini kita akan membahas tentang bincang scholarship nih. Jadi kita akan bahas seputar beasiswa dan info-info yang pastinya bakal bermanfaat banget buat kalian, scholarship hunter ataupun kawan-kawan Kesma sekalian di luar sana. Nah, mumpung nih kan malmingan, daripada gabut, gak ada doi, aduh sedih banget sih itu. Mendingan kalian ini aja, dengerin aja podcast kita kali ini, tentunya di official account BMFK dan juga Kesma BMFK Undip. Sebelumnya kenalin, aku Berli yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Dan juga kali ini, tenang aja kita nggak sendirian, kita akan mengundang narasumber yang kece abis, keren abis, pokoknya dia tuh udah ahlinya dalam bidang beasiswa. Dan tentunya nanti kita tanya-tanya terkait dengan beasiswa yang kakaknya ini dapat, tentunya hanya di Bincang Scholarship. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja panggil ya. Ada Kak Rufi dari Kedokteran Umum 2018. Halo Kak. Halo semuanya, kenalin aku Rufi dari Kedokteran 18. Salam kenal ya semua. Ya, salam kenal Kak Rufi. Nah, kawan Kesma, jadi podcast Bincang Scholarship ini kita akan bahas segala hal seputar scholarship atau beasiswa, dan kita juga akan nanya-nanya nih bagaimana sih pengalaman Kak Rufi sendiri dalam mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, oh iya, beberapa pertanyaan dari kawan Kesma yang udah kita himpun di link Bitla yang kita share kemarin juga akan ditanyakan dalam podcast kali ini. Tentunya nanti akan banyak banget info-info yang disampaikan oleh Kak Rufi tentunya. Jadi sudah siap kan kawan Kesma? Dan Kak Rufi udah siap kan Kak? Oke, boleh. Oke. Pertama aku mau nanya nih, Kak Rufi lagi sibuk apa aja nih sekarang nih Kak? Sekarang sih ya paling semester 6 kuliah online, KTI dan segalanya gitu-gitu doang lah pokoknya. Oke, bentar lagi ini nih Kak, Sempro, iya nggak? Ya, insya Allah lah, tinggal ditunggu aja. Iya siap, ditunggu Kak, semoga cepet-cepet lulus deh. Oke, mungkin teman-teman kan belum tahu nih ya Kak Rufi ini dapat beasiswa apa nih? Kalau boleh tahu apa tuh Kak beasiswa yang Kak Rufi dapat? Oke, aku itu alhamdulillah kemarin berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari Jarum. Itu namanya Jarum Beasiswa Plus dari Jarum Foundation. Kalau misalkan kalian tahu lah ya Jarum itu apa. Nah, itu aku dapat untuk tahun 2021 dan karena terbentuknya itu tiap regional itu ada. Jadi untuk di Semarang ini aku udah masuk ke angkatan 36, angkatan ke-36 dari Jarum Beasiswa Plus gitu. Oh oke. Jadi kalau boleh tahu tuh mungkin dijelasin lebih detail lagi nih Kak, beasiswa Jarum tuh seperti apa dan kayak bagaimana step-stepnya ketika Kak Rufi daftar beasiswa Jarum sendiri? Oke. Mungkin pertama itu aku tahu Jarum ini tuh sebenarnya dari kakak-kakak tingkatku sih, karena ada beberapa kakak tingkatku yang mendapatkan beasiswa ini, dan juga aku ngelihat kayak mereka tuh sering banget pergi keluar kota, jadi mereka izin kuliah buat ikutin acara yang
di mana semua penerima beasiswa dari satu Indonesia itu ngumpul jadi satu tempat di satu kota untuk menjalani acaranya gitu. Nah terus ya out of curiosity aku nanya-nanya aja gitu kan sekilas, Kak ini beasiswa apa, cara dapetnya gimana dan seterusnya. Dan ternyata ini tuh beasiswa ini cuman buat mahasiswa, waktu itu pendaftarannya itu buat mahasiswa tahun kedua. Jadi aku daftarnya di semester 4 dan ada seleksi dan seterusnya gitu. Dan kita baru pengumuman itu kalau nggak salah kemarin bulan September atau Oktober gitu, aku lupa. Jadi kita dihitung mulai menjadi anggota beasiswanya itu kayak baru di semester 5 gitu, mendekati akhir tahun. Nah sebenarnya sih jujur awal-awal aku kayak nggak terlalu paham Jarum itu sebenarnya beasiswa yang gimana. Cuman dari pengalaman yang so far dari seleksi dan juga beberapa mungkin acara-acara kecil yang aku ikutin itu, Jarum itu menawarkan beasiswa yang mereka itu berfokus untuk membentuk karakter dari penerimanya. Jadi kalau kita namanya Beasiswa Jarum itu penerima beasiswanya, di mana salah satu persyaratan dari apabila kita mendapatkan beasiswanya adalah kita wajib untuk mengikuti acara-acara yang mereka bikin gitu loh. Jadi kalau ada acara-acara nasional dan acara-acara lokal yang dibentuk oleh Jarum. Kalau acara lokal itu biasanya di-handle oleh angkatan dari sebelumnya. Jadi yang angkatan atas kita itu ngebikin first gathering buat kita, terus ngarahin kita dulu dari awal ini gimana sih mekanismenya dan seterusnya untuk keberjalanan selama setahun. Lalu sedangkan untuk acara nasional itu dipegang langsung oleh bagian dari Jarum itu sendiri. Dan juga acara-acara itu wajib kita ikutin karena kalau misalkan dia konsekuensinya itu kalau istilahnya kita nggak bakal digaji gitu. Nah acaranya ini pun juga sebenarnya bukan sesuatu yang enteng gitu loh, karena dari namanya aja ada yang pertama itu ada leadership development. Lalu ada juga national building, karakter building juga. Dan itu benar-benar istilahnya itu mempersiapkan kita untuk menjadi seorang yang memiliki karakter seorang pemimpin gitu loh, yang bisa yang dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Kita juga bisa kita menjadi seorang pemimpin yang juga menjadi seseorang yang kelak bisa berkarya buat orang-orang sekitarnya, baik dari skala yang kecil maupun sampai skala nasional maupun internasional gitu. Jadi di sini kita benar-benar dari acara-acara yang didapatkan itu diharapkan dari penerimanya itu dapat menjadi sosok figur yang kelak itu ya bisa memberikan contoh yang baik lah, memberikan influence yang baik ke orang-orang di sekitarnya gitu. Dan pasti kalau ngomongin beasiswa itu kan pasti ada faktor dari finansialnya. Dan kalau dari Jarum itu karena kontraknya itu hanya setahun atau 12 bulan, jadi selama 12 bulan ini kita per bulannya itu istilahnya digaji, kalau kita bilangnya digaji, atau kita dikasih bantuan finansial. Dan dari tahun ke tahun sih setahu aku jumlahnya berbeda-beda ya. Jadi paling berkisar mungkin 750 sampai 1 jutaan lah per bulannya selama setahun gitu. Itu mungkin dari segi finansialnya. Dan mungkin dari segi acaranya, yaitu tadi ada acara-acara besar, acara nasional dan acara-acara lokal yang berfokus untuk membentuk karakter kita, untuk meningkatkan team building kita, untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berdinamika dalam masyarakat, dan juga melatih soft skill dan leadership dari penerimanya gitu. Mungkin itu dari segi kontennya dari Jarum. Oke, berarti kayak setiap beasiswa sih ya mungkin Kak harus ada feedback yang kita berikan gitu ya Kak sama beasiswa yang udah ngasih bantuan ke kita gitu. Iya, jadi istilahnya istilah gampangnya mereka ngasih kita modal untuk ke depannya nanti kita dapat memberikan influence yang baik lah gitu dari
dari kita sendiri untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Iya, benar banget tuh. Oke, terus sebelumnya nih Kak Rufi emang baru pertama kali daftar Jarum, alhamdulillah kebetulan langsung lolos, atau pernah daftar-daftar dulu nih Kak, pernah berjuang jadi scholarship hunter sebelumnya? Sebenarnya dulu pas semester 1-2 itu aku kayak bener-bener nggak terlalu aware sama beasiswa gitu kan. Untuk misalkan yang semester 1 itu kan yang bener-bener famous banget kan Tanoto itu kan, yang bener-bener kayak kuliahnya digratisin sampai lulus dan seterusnya, dapat bulanan juga. Nah itu jujur waktu itu aku kurang kurang merhatiin aja gitu. Jadi pas aku tahu temanku ada yang dapat, terus aku kayak loh ternyata ada gituan gitu. Terus akhirnya aku kayak mulai nyari-nyari, coba-coba gitu. Dan waktu itu kebetulan di semester 1-2 itu aku kayak belum menemukan yang pas gitu loh. Karena kadang kan kalau ada beasiswa kan gak setiap beasiswa memberikan fasilitas atau bantuan yang sama gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang memberikan sesuatu, misalkan memberikan bantuan sekian atau seberapa, tapi kayak ada juga mungkin beasiswa yang nggak cocok gitu lah sama kita, kayak kita nggak ngerasain something yang istilahnya bisa bikin selain bantuan finansial yang bisa bikin kita ngerasa kalau kita tuh fit in dengan apa yang mereka tawarkan gitu. Jadi waktu itu mungkin aku sempat cuma nyari-nyari gitu doang. Dan pas aku tahu nih kakak kelasku ada yang anak Jarum juga, aku kayak tertarik, aku nanya aja gitu ini dapetnya apa, dan dijelasin. Dia cerita sharing-sharing lah, kita sharing-sharing dikit tentang pengalaman dia, dan aku ngerasa lah ini kayak ini cocok banget gitu loh. Karena kebetulan aku juga lumayan seneng aktif berorganisasi, jadi aku ngerasa kalau kegiatan-kegiatan Jarum ini tuh kurang lebih nggak jauh beda lah dengan kegiatan-kegiatan organisasi gitu. Jadi kesibukan acara gitu. Kita selain pusingin acara, kita juga bisa have fun, ketemu sama teman-teman baru, kenalan sama orang-orang baru gitu. Nah jadi pas semester 4 kalau nggak salah aku daftar, dan ini pendaftarannya waktu itu awalnya tuh kayak cuman baru penyerahan berkas kan. Jadi kita ngelengkapin berkas-berkas kita dulu. Ada berkas-berkasnya paling formalitas aja sih, ada CV, ada kita ngesuruh ngisi biodata, ngelampirin sertifikat organisasi lah, prestasi dan seterusnya. Setelah itu kita kirim, kita submit, dan kita nunggu hasil seleksinya. Nah, apabila seleksi berkasnya lolos, kita bakal dikasih jadwal untuk melakukan tes psikotes, kayak tes tertulis gitulah. Jadi ada tes kayak SBMPTN tapi yang TPA-nya doang gitu. Jadi kita ngerjain soal-soalnya gitu. Karena waktu itu lagi pandemi, jadi kita ngerjainnya online, via online. Kalau yang dulu itu datang ke satu tempat ujian itu, jadi ada ploternya, mereka ngerjain secara tertulis kayak ujian SBMPTN gitu. Tapi kalau yang kemarin itu kan online, kita kayak ujian kulon biasa. Dan setelah itu setelah tes tertulisnya itu kita nunggu dulu berapa lama, waktu itu aku lupa, sekitar 2 minggu atau 1 bulan kita nunggu pengumuman hasilnya. Dan waktu itu alhamdulillah aku lolos, dan setelah lolos itu kita langsung dikasih jadwal untuk wawancara. Nah wawancaranya ini waktu itu langsung sama orang pengurus dari Jarumnya. Kita wawancara pakai Zoom, face to face, one on one aja gitu, ngobrol. Dan mainly sih kayak kita lebih ditanyain tentang kayak diri kita mesti introduce ourselves, kayak kita tuh gimana orangnya, kita seneng, kita kelebihan kelemahan ya SWOT dasar gitu. Lalu dia juga kayak lebih ke menanyakan motivasimu apa sih buat daftar beasiswanya gitu, terus kenapa kamu pengen. Lalu juga kayak ditanya, nanti kalau misalkan nih kamu dapat beasiswanya itu, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan dengan ilmu-ilmu yang nanti kamu dapetin gitu. Atau kayak ditanya juga komitmennya gimana, apakah kamu aktif atau enggak. Lalu juga
istilahnya mereka meminta konfirmasi dari kita sih, kayak kalau misalkan kamu keterima itu kita bisa nggak percaya kalau kamu itu bakal mengikuti seluruh proses yang emang diwajibkan dan berhak untuk mendapatkan tanda kutip bantuannya gitu, bantuan yang mereka sediakan. Dan ya waktu itu sih sebenarnya wawancaranya itu simple aja sih, nggak terlalu lama, sekitar 15-20 menit. Itu pembawaan suasananya sih kayak ngobrol biasa gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti wawancara, nggak usah tegang, kayak relax aja, anggap aja kayak kalian ngobrol dengan orang baru gitu. Dan nanti jawabannya, ya kalau wawancara jawabannya kalian sejujurnya aja, jadi nggak usah menutupi atau mungkin sugar coating dari jawaban kalian. Jadi biasanya kalau yang wawancara gitu mereka lebih prefer jawaban yang honest dan yang benar-benar emang itu jawaban kalian jawab apa adanya, yang gak ditutup-tutupin gitu. Mungkin itu sih kalau dari yang pendaftarannya. Dan pendaftaran Jarum itu dibuka setahun sekali doang, jadi untuk satu angkatan satu. Dan istilahnya cuma satu gelombang, jadi kalau kalian daftar, kalau keterima alhamdulillah, kalau misalkan enggak ya mungkin belum kesempatannya, dan bisa mencoba untuk di beasiswa lain gitu. Jadi mereka cuma menawarkan kesempatan satu kali doang per angkatannya gitu. Oke, nah ngomongin berkas nih Kak, kan banyak banget nih anak-anak yang kayak takut karena IPK-nya nggak gede, terus nggak ada piagam-piagam yang tertentu gitu, mungkin tingkatnya masih level-level biasa aja, ataupun mungkin insecure sama nilai mereka lah intinya gitu. Menurut Kak Ruf itu berpengaruh nggak sih kalau daftar Jarum ini? Kalau Jarum sih aku agak lupa ya untuk requirement IPK-nya tuh, kalau nggak salah 3 ya atau 2,7 ya, kayak bisa nyalon gitu. Cuman yang pasti kalau misalkan IPK kalian diusahain bagus aja sih, maksudnya jangan yang jelek-jelek banget gitu, tapi ya di middle lah, 3 komaan menurutku sih udah cukup ya. Bisa. Dan kalau misalkan kalian nggak punya piagam ya nggak apa-apa, karena sebenarnya mereka nanya piagam selama kalau nggak salah 5 atau 10 tahun ke belakang gitu, jadi kalian bisa pakai yang punya SMA kalian atau gimana. Cuman kalau misalkan kalian nggak punya piagam prestasi dan seterusnya, nggak apa-apa sih, karena kemarin aku juga nggak punya prestasi yang kayak juara lomba ini juara lomba itu tuh aku nggak ada. Dan aku tuh cuman istilahnya itu rely on kemampuan organisasiku. Jadi karena aku itu selama kuliah dan selama SMA itu juga lumayan aktif di organisasi, jadi mungkin menurutku itu poin plus dari pendaftaranku kemarin gitu. Dan kalau misalkan kalian merasa ragu atau gimana, menurutku ya go for it aja gitu loh, kayak karena kalau kalian coba itu nothing tulus, kalian nggak rugi apa-apa. Karena kalau misalkan kalian dapat, alhamdulillah banget, kalian bisa gitu. Kalian membuktikan diri kalian itu bisa meskipun kalian ragu. Cuman kalau misalkan kalian nggak dapat, ya udah kalian seenggaknya bisa tahu kalian itu kayak apa sih yang mesti diperbaiki kira-kira. Lalu juga kalian dapat pengalaman dari mencoba untuk apply ke suatu beasiswa gitu. Kalian bisa tahu seluk-beluknya, oh ternyata daftar beasiswa itu prosesnya kayak gini, aku mesti gini, apa sih yang mesti aku siapin sehingga nanti bisa jadi poin plus buat aku gitu. Jadi istilahnya kalau kalian misalkan amit-amit belum berkesempatan, ya itu bisa menjadi bahan untuk kalian berefleksi kembali gitu loh, kayak untuk memperbaiki mungkin ada apa yang masih kurang gitu, sehingga nanti ya itu bisa menjadi pembelajaran gitulah istilahnya buat kalian gitu. Dan kalau misalnya kalian ragu, nggak apa-apa ragu. Aku juga waktu itu takut juga sih, kayak karena waktu itu aku juga daftarnya saingan itu lumayan cukup banyak ya, terutama di angkatanku itu banyak yang daftar. Dan banyak juga orang teman-temanku yang bisa aku bilang lebih hebat dari aku gitu. Cuman ya itu kembali ke diri kalian sendiri. Kalau kalian yakin, kalian berani untuk mencoba, ya insya Allah nanti jalannya bakal diluruskan lah gitu, dilancarkan gitu. Oke, terus ini Kak, kan habis pemberkasan kalau misalnya udah lolos tadi ada tahap wawancaranya juga. Nah, kalau misalkan
secara offline itu kan kita harus ada kayak manner kita dalam wawancara gitu kan Kak. Nah kalau misal Kak Rufi kemarin online itu gimana Kak, boleh ceritain nggak pengalamannya? Aku kemarin wawancara online itu pakai Zoom, kan video call gitu ya. Yang penting sih rapi aja di appearance on cam, karena kemarin aku pakai kemeja, cuman bawahannya aku pakai celana pendek gitu kan, karena nggak kelihatan. Nah, yang penting sih kamu kayak yang penting kamu rapi dulu, jangan kayak baru bangun tidur gitu. Kamu rapi kayak benar-benar siap mau kuliah atau mau wawancara gitu, seperti biasanya. Lalu kalau misalkan kalian on cam kan kalian ngelihat layar dan ngelihat kamera kan kelihatan beda gitu. Nah, kalau aku saran sih kalau misalkan kalian kayak susah untuk keep eye contact dengan lawan bicara kalian, ya kalian pas ngomong ngadep ke ini aja, ngelihat ke kamera kalian aja gitu, karena kalian nggak ngeliat orangnya, kalian ngeliat kamera, jadi seakan-akan kalian itu berbicara langsung melihat dengan lawan bicara kalian. Jadi kan lawan bicara kalian ngelihat layarnya, itu muka kalian ngelihat langsung ke dia gitu. Nah, lalu juga untuk gesture kalian, karena wawancara cuma duduk ya kalian santai aja gitu, kalian jangan duduk kebungkuk atau jangan nunjukin muka yang lemes gitu, kalian senyum aja gitu, banyakin senyum. Lalu postur tubuhnya tegak aja, tangannya jangan goyang-goyang, kalau bisa tangannya kayak ditaruh di atas meja atau di bawah meja juga nggak apa-apa gitu. Lalu kalau berbicara ya diusahain sih nggak banyak kayak aku gitu ya, itu menurutku sih paling susah, karena kayak udah jadi refleks gitu loh, untuk kalau kita mau mikir mau ngomong sesuatu lalu kita grogi, kita banyak memberikan respon menunggu kita kayak gitu. Nah itu yang benar-benar susah buat diperbaiki sih. Aku sampai sekarang pun juga masih sering kayak gitu. Dan untuk apa itu lagi kan, kalau dari segi nada bicaranya sih kalian kayak ngobrol aja gitu. Kalian harus, menurutku ya, kalian harus kelihatan antusias terhadap terhadap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian antusias, berarti menunjukkan kalau kalian itu percaya diri dengan jawaban yang kalian berikan ke penanyanya gitu. Jadi seakan-akan itu memberikan sense of confidence ke orangnya, ke lawan bicara. Jadi yang mau wawancara kalian itu bakal mikir kayak, wah ini anak nih percaya diri banget dengan jawabannya nih. Dan juga itu menurutku jadi poin plus dari wawancara itu, karena menurutku dari yang dicari oleh mereka adalah orang-orang yang percaya diri terhadap dirinya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, kalian kelebihannya apa, kalian kelemahannya apa, kalian jujur aja jawabnya. Tapi jangan ditutupin kayak kelemahannya, kalian jawabnya bikin ngada-ngada, itu jangan. Kalian ucapin aja, saya lemahnya saya emang males, saya suka deadliner, kadang saya lebih prefer tidur daripada kuliah. Itu nggak apa-apa, karena mereka juga bakal expect jawaban honest kalian gitu. Nah, dan pasti juga ditanya, kalau kalian punya kelemahan kayak gini, gimana sih cara kalian untuk mengatasinya gitu. Dan ya itu kalian jawab aja. Kalau kayak gitu ya misalkan nggak kayak aku malas untuk, kadang aku tuh malas banget buat ngerjain kuliah. Cuman apa yang motivasi kalian ya? Kalau aku sih aku tiap malam itu ada jadwal main game, jadi aku sebisa mungkin kelarin kerjaanku sebelum jadwal main gameku gitu misalkan. Lalu juga aku ada jadwal, misalkan tiap hari ini aku nonton series ini, berarti nanti sebelum hari itu aku udah kerjain kerjaanku, kelarin dulu sebelum ini. Jadi ada sesuatu yang bikin mereka mikir kalau kamu tuh juga bisa mengatasi masalah-masalahmu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kamu belum siap untuk kamu belum bisa mengatasi atau mengantisipasi masalah dari dirimu, dari kelemahan-kelemahanmu, kamu istilahnya mereka bakal mikir, oh kamu belum siap nih untuk mengatasi masalah-masalah yang lain gitu. Karena mereka juga mencari orang yang tanda kutip problem solver sih. Jadi lebih ke orang-orang yang bisa menganalisa suatu masalah dan memberikan penyelesaiannya gitu. Mereka bisa bekerja sama dengan diskusi sama orang-orang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Jadi mungkin saranku dari interview itu aja sih, kalian harus confident aja dengan jawaban kalian dan jawab sejujurnya aja gitu. Oke, terus last question nih Kak. Ada nggak yang mau aku sampaikan buat kawan Kesma di luar sana nih yang sekiranya masih ragu buat daftar beasiswa soalnya insecure ataupun ya tadi ya berkali-kali tadi kayak belum ada
sertifikat atau piagam-piagam yang bisa mendukung untuk diterima di suatu beasiswa? Oke, mungkin kalau dari aku sih, aku tuh selalu nganggep kalau semua orang itu punya agendanya masing-masing. Jadi artinya itu kayak kalian tuh ya kalian melakukan sesuatu yang emang cocok sama kalian. Kalau misalkan kalian nggak suka lomba-lomba akademik atau lomba gimana-gimana itu, jadi sehingga kalian nggak punya prestasi ya, it's okay gitu loh, karena itu emang pilihan kalian. Dan itu juga emang mungkin bukan passion kalian untuk mengikuti lomba-lomba tersebut gitu. Jadi, kalau misalkan kalian nggak punya itu, dan itu nggak apa-apa karena menurutku yang paling penting adalah kembali ke diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa mencoba untuk berani dan percaya diri terhadap diri kalian, kalian merasakan kalau misalkan kalian tuh punya potensi yang mungkin kalian belum ketahui itu apa dan seterusnya, ya kalian cobalah untuk mengevaluasi diri sendiri dulu. Kalian berefleksi lah, kira-kira apa sih ini yang masih bisa gue lakukan untuk menjadi diri gue yang lebih baik lagi dari sekarang gitu. Dan menjadi orang yang berani itu juga nggak ada salahnya, karena ya tadi yang aku udah bilang, kalau misalkan kalian daftar ya udah nothing tulus gitu loh. Kalau misalkan worst case skenario-nya kalian nggak dapet, tapi kalian kalau misalkan dapat alhamdulillah. Tapi kan kalau misalkan enggak ya udah, kalian dapat sesuatu, kalian dapat ilmu, kalian dapat apa yang harus diintrospeksi lagi, apa yang harus diperbaiki lagi gitu. Dan juga mungkin aku sih kemarin lebih ketakut nyesel aja kalau misalkan aku nggak coba gitu loh, karena ya penyesalan tuh nggak ada yang di depan kan, selalu ada di belakang. Dan menurutku kalau misalkan kalian takut, menurut kalian lebih mending takut nyesel daripada takut untuk mencoba gitu. Dan juga kalau misalkan kalian mencoba dan amit-amit belum mendapatkan apa yang kalian inginkan, ya jangan berkecil hati dulu, karena di sana masih banyak kesempatan yang bisa kalian coba. Ya beasiswa itu bukan sesuatu yang untuk orang-orang spesial aja sih, karena semua orang itu memiliki kesempatan yang sama, regardless of kemampuan mereka atau kepribadian mereka gitu. Karena ya semua orang itu adalah diri mereka masing-masing gitu loh, versinya berbeda-beda tiap orang gitu. Jadi asal kalian percaya diri, kalian berani untuk mencoba, aku yakin semua kedepannya bisa mendapatkan yang mereka inginkan gitu sih. Mungkin dari aku itu aja. Oke, intinya banyak jalan menuju Roma lah ya Kak. Jadi kalau misalkan di sini betul. Masih belum ada kesempatan di sini, masih ada kesempatan-kesempatan lain di luar sana. Oke deh, Kak udah kurang lebih 20, hampir 30 menit nih. Kita menemani kawan Kesma dan berbincang-bincang seputar beasiswa. Terima kasih Kak Rufi sudah bersedia dan berkenan untuk menjadi narasumber kita di episode perdana nih Kak dari podcast kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dalam podcast kali ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kawan Kesma dimanapun kalian berada. Oke, kalau gitu sudah tiba kita saatnya berpisah. Tapi jangan sedih karena kita bakal kembali lagi menemani kawan Kesma dengan topik-topik pembahasan yang tentunya nggak kalah menarik dan juga narasumber-narasumber yang nggak kalah kece juga dalam podcast Kesma di episode-episode selanjutnya. Jadi ikutin terus info-info terbaru dari Kesma melalui official account BEM-FK dan juga official account Kesma BEM-FK Undip. See you di podcast episode selanjutnya. Bye.